Pilu hatinya yang tak kunjung reda walaupun sudah setahun berlalu. Gue lebih bahagia yang pergi daripada nahan sakit. Pemirsa Silet, momen penuh air mata kesedihan kembali menerpa pedangdut Inul Daratista akhir pekan kemarin. Iya, tepat di momen setahun meninggalnya almarhumah Titik Puspa, 10 April kemarin, Inul pun datang berziarah ke makam sang legend, menggelar doa bersama. Tak main-main, begitu turun dari mobil dan disambut oleh Peti Tunjung Sari, putri almarhumah, mata Inul sudah berkaca-kaca. Eksklusif di hadapan tim Silet, Inul yang sedang berada di makam Titik Puspa pun langsung mencurahkan pilu hatinya yang tak kunjung reda walaupun sudah setahun berlalu. Inul juga mengaku kangen berat dengan almarhumah. Maka inilah liputan eksklusif tim Silet, 1 tahun meninggalnya almarhumah Titik Puspa bersama Inul Daratista. Sepi aja sih. Kalau lagi aku susah, lagi kepikiran, lagi apa gitu, biasanya ada tempat curhat. Tapi sekarang yang nggak ada, tapi nggak apa-apa. Aku lebih bahagia yang pergi daripada nahan sakit. Justru saya berterima kasih sama Inul karena hadir di dalam kehidupannya ibu saya, Ibu Titik Puspa, sehingga kami yang muda-muda ini bisa melihat bagaimana sih seseorang itu harus hidup, bagaimana sih seseorang itu harus berguna bagi orang lain. Eyang itu ngajarin saya puasa Daud, jangan lupa sholat. Karena Eyang itu selain orang tidak tahu kalau Eyang tuh religius. Eyang tuh masih melakukan ibadah yang sesungguhnya sebagai orang Muslim. Kan orang nggak ada yang tahu. Benar beliau itu puasa Daud juga, ngajarin kalau mau sehat tuh resepnya apa, nggak perlu operasi. Kalau mau sehat tuh puasa Daud aja. Ya, almarhumah Titik Puspa memang memiliki tempat spesial di hati Inul Daratista. Sejarah mencatat, awal penting karir Inul mengawali perubahan nasib dari biduan dangdut di Jawa Timur hijrah ke ibu kota Jakarta sempat diwarnai kontroversi luar biasa. Dan almarhumah Titik Puspa lah yang bahkan pasang badan membela Inul. Sejak itulah, meski tak diikat oleh ikatan darah, hubungan Inul dan almarhumah Titik Puspa bak nenek dan cucu. Dikata-katain di ini aku bela. Ini Tuhan tuh memberikan satu karya dari anak kampung, diparingi Tuhan tuh sesuatu kelebihan yang luar biasa. Ya, jadi aku juga majunya ya Tuhan, saya akan menolong dia. Tak heran, kini ketika haul 1 tahun almarhumah Titik Puspa digelar oleh Peti Tunjung Sari, putri sulungnya, bahkan menyambut tamu yang datang, seperti Bu Acin, eksekutif produser Musika Studio, hingga Ayah Vidi Aldiano, bak bagian dari keluarga Titik Puspa.
ilmunya Eyang tuh udah suhu ya, jadi belajarnya harus dipilin-pilin gitu karena ketemunya Inul tuh 22 tahun ya setelah Eyang nggak ada tuh. Kalau dihitung 22 tahun lah. Oh ya? Iya, Oh my God. itu tahun 2022. Luar biasa. Hah? 22 tahun? Iya, Oke. Oke. ketemu Eyang tahun 2022. 2002. Eyang meninggal kan udah 2025 kemarin. Iya, 22 tahun lah. Bayangkan dia sediakan waktu tuh dengan ikhlas tuh untuk Inul, dalam artian dia concern dengan generasi penerus ya di musisi atau seniman-seniman, vokalis-vokalis yang menurut dia harus dibina gitu. Ya, Eyang itu buat saya adalah ibu kedua karena beliau itu sama-sama orang Semarang dengan ibu saya. Jadi kalau saya mendoakan setiap tahajud itu selalu membacakan 25 Al-Fatihah. Pertama untuk ibu saya, yang kedua untuk Eyang. Di balik momen penuh tangis 1 tahun meninggalnya almarhumah Titik Puspa, yang juga menjadi sorotan adalah ternyata tenda putih di atas makam Eyang Titik. Inul juga yang secara khusus memesan untuk acara haul 1 tahun kepergian sang panutan. Ya minimal nggak kepanasan. Iya, aduh, Itu ini aja. luar biasa ini kan ini. panas sekali ya. Jadi Ini proyek Roro Jonggrang. proyek dadakan. Dari kapan? Oh, dari semalam. Dalam. Uniknya, karena makam almarhumah Titik Puspa berdekatan dengan makam Vidi Aldiano, Inul pun menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Vidi bersama Harikis sang ayah dengan membawa mawar biru. Ya, karena tak banyak yang tahu, rupanya Vidi kerap berkonsultasi dengan Inul tentang fasilitas medis semasa hidupnya. Ya sekalian jalan, sekalian singgah di tempat beliau juga. Jadi orangnya baik banget, dengan siapa aja baik, dengan saya apalagi yang maksudnya beda genre lah gitu. Tapi Mas Vidi sering kontak sama saya kalau pas lagi luang gitu kan untuk sharing masalah pengobatan dan lain sebagainya gitu. Kenyataan